Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku adalah hamba yang fakir di hadapan Allah, yang setiap hari belajar mengenal kelemahan diri sendiri sebelum berusaha melihat kesalahan orang lain. Pada zaman ini banyak kaki yang kuat berlari mengejar dunia, tetapi sedikit kaki yang sanggup berjalan membawa amanah. Banyak mulut yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi sedikit hati yang rela dipimpin oleh Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Dengarkan baik-baik. Hari ini aku ingin berbicara tentang bab Al-Muwahhidin. La haula wala quwwata illa billah. Banyak manusia mengira Al-Muwahhidin hanya berarti mengucapkan La ilaha illallah. Allahu Akbar. Padahal kalimat itu baru menjadi awal perjalanan. Seorang Al-Muwahhidin bukan hanya lidahnya yang bertauhid, tetapi pikirannya bertauhid, keinginannya bertauhid, ketakutannya bertauhid, harapannya bertauhid. Bahkan ketika ia menangis dan ketika ia tersenyum, semuanya kembali kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ketika engkau sedang berjalan menjalankan amanah, jangan pernah merasa bahwa amanah itu milikmu. Karena pada saat engkau berkata, "Aku yang menjaga amanah ini," saat itulah amanah mulai berubah menjadi kebanggaan. Tetapi ketika engkau berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang menjaga amanah ini. Aku hanyalah orang yang Engkau pinjam untuk membawanya," maka dadamu akan menjadi ringan. Inilah langkah pertama Al-Muwahhidin. Jangan sibuk menghitung berapa banyak orang yang mencintaimu. Hitunglah berapa kali Allah masih menutup aibmu. La haula wala quwwata illa billah. Jangan sibuk mencari siapa yang memujimu. Carilah apakah Allah masih mengizinkan hatimu menangis ketika mengingatnya. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang benar-benar bertauhid tidak mudah marah ketika dihina. Ya benar Tuhan. La haula wala quwwata. Karena ia tahu manusia hanya mampu mengucapkan kata-kata. Yang menentukan kemuliaan tetap Allah. Ia juga tidak mudah mabuk ketika dipuji. Karena pujian manusia tidak mampu menambah sedikit pun kemuliaan yang Allah tetapkan. La haula wala quwwata illa billah. Lihatlah pohon yang sedang berbuah. Semakin lebat buahnya, semakin rendah dahannya. La haula wala quwwata illa billah. Begitulah seorang Al-Muwahhidin. Semakin tinggi ilmunya, semakin lembut tutur katanya. Semakin luas pengalamannya, semakin sedikit ia membicarakan dirinya. Allahu Akbar. Hari ini banyak orang mencari kedudukan, tetapi sedikit yang mencari keridhaan. Banyak orang ingin dikenal sebagai ahli ibadah, sedikit yang ingin dikenal oleh Allah. Padahal dikenal manusia hanya berlangsung beberapa tahun, sedangkan dikenal Allah adalah kemuliaan yang tidak akan pernah berakhir.
engkau sedang membawa amanah, maka jangan sekali-kali mengira amanah itu menjadikanmu lebih tinggi daripada orang lain. Amanah bukan mahkota, amanah adalah beban. Semakin besar amanah, semakin banyak sujud yang harus dilakukan. La haula wala quwata illa billah. Semakin besar tanggung jawab, semakin sedikit alasan untuk merasa paling benar. Ingatlah, musuh terbesar seorang pencari Allah bukanlah gunung yang tinggi, bukan pula lautan yang luas, melainkan hati yang diam-diam mulai menyukai dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ketika seseorang mulai menikmati pujian, ia akan haus pujian berikutnya. Ketika ia mulai menikmati penghormatan, ia akan takut kehilangan penghormatan itu. Ketika ia mulai takut kehilangan penghormatan, saat itulah ia mulai kehilangan kebebasan. Sedangkan Al-Muwahhidin hanya takut kehilangan Allah. Jika dunia datang, ia bersyukur. Jika dunia pergi, ia tetap bersyukur. Allah Akbar. Karena tempat bergantungnya bukan dunia. Tempat bergantungnya hanya Allah. Jangan jadikan perjalananmu untuk mengalahkan manusia. Jadikan perjalananmu untuk mengalahkan dirimu sendiri. Sebab orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya akan lebih kuat daripada orang yang menaklukkan 1000 musuh. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Wahai kalian, biasakanlah melakukan kebaikan tanpa berharap diketahui. Insya Allah. Karena amal yang paling kuat seringkali adalah amal yang tidak pernah menjadi cerita. Biasakan meminta maaf meskipun engkau merasa benar. Karena menjaga hati saudaramu kadang lebih mulia daripada memenangkan perdebatan. Biasakan mengucapkan terima kasih kepada orang kecil. Karena Allah sering menyembunyikan kemuliaan pada orang yang dipandang rendah manusia. Allahu Akbar. Jika engkau lapar, ingatlah masih banyak yang tidak memiliki makanan. Jika engkau lelah, ingatlah para nabi juga pernah lelah. Jika engkau sedih, ingatlah Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersandar kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Jangan pernah berkata, aku sudah dekat dengan Allah. Tetapi katakanlah, ya Allah, jangan biarkan aku jauh darimu, walau hanya sekejap mata. Kalimat itu akan menjaga hatimu tetap hidup. La haula wala quwata illa billah. Ketahuilah, wahai Probo, Al-Muwahhidin bukanlah orang yang selalu menang, tetapi orang yang selalu kembali kepada Allah setiap kali ia jatuh. Bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang tidak betah tinggal di dalam kesalahannya. La haula wala quwata illa billah.
bukan orang yang merasa paling suci, tetapi orang yang setiap hari memohon agar Allah membersihkan hatinya. Maka bawalah amanahmu dengan rendah hati, ringankan langkahmu dengan zikir, lembutkan lisanmu dengan kasih sayang, kuatkan hatimu dengan tawakal. Karena perjalanan menuju Allah bukan perlombaan siapa yang paling cepat, melainkan perjalanan siapa yang paling istiqomah hingga akhir. Semoga Allah menjadikan langkahmu sebagai langkah yang diberkahi. Amin, amin, amin. Oh, sebentar Tuan Syekh. Nah, bolehkah saya bertanya Tuan Syekh? Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Silakan. Mohon maaf Tuan Syekh. Saya rasa wejangan Tuan itu sangat indah Tuan. Namun saya mohon maaf sekali. Barusan saya mendengar ada sesuatu hal yang sedikit keliru Tuan. Bukan karena saya ingin menggurui, tetapi karena hati saya bergolak mendengar beberapa untaian yang maaf masih berbau nafsu, yang tersamar. Izinkan saya menyampaikan bukan untuk mendebat, melainkan untuk meminta pencerahan Tuan. Ya, silakan. Tuhan berkata, jangan sibuk menghitung berapa banyak orang yang mencintaimu. Hitunglah berapa kali Allah menutupi aibmu. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf Tuhan. Kalimat itu justru masih memenjarakan hati pada hisab diri. Seorang yang bertauhid sejati tidak menghitung aibnya sendiri, karena yang menghitung aib sendiri berarti masih menganggap aib itu miliknya. Padahal hakikatnya tidak ada aibku dan pujian untukku, yang ada hanyalah Allah yang menampakkan dan menyembunyikannya. Jika saya sibuk menghitung aib, maka saya masih sibuk dengan saya. Bukankah Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Tetapi itu bukan berarti menghitung kekurangan, melainkan menyaksikan bahwa dirinya tidak memiliki eksistensi selain yang diberi olehnya. Menghitung aib adalah bentuk ria batin bagi orang yang belum paham, karena kita masih menjadikan aib sebagai bahan renungan. Padahal renungan sejati adalah musyahadah, menyaksikan Tuhan dalam setiap hembusan tanpa sisa untuk diri Tuan Syekh. Lagi Tuhan juga berkata, amanah adalah beban. Semakin besar amanah, semakin banyak sujud yang harus dilakukan. Dengan izin, Tuhan itu adalah pandangan fuqaha Tuhan, yang melihat syariat sebagai taklif, tetapi dalam pandangan Allah hakikah, amanah bukanlah beban, melainkan anugerah ruhani yang membuat hati bernyanyi. Jika amanah terasa berat, itu tanda masih ada aku yang mengangkatnya. Padahal hakikatnya Allah lah yang mengangkat amanah melalui diri kita. Kita hanyalah tajalli dari kehendaknya. Nabi Musa ketika diberi amanah kenabian, ia berkata, ya Robbi, lapangkanlah dadaku. Beliau tidak berkata, beratkanlah bebanku. Karena amanah sejati adalah mahabbah, cinta yang membuat berat menjadi ringan. Seperti ibu yang menggendong anaknya, meski lelah tetapi ia tersenyum. Jika kita merasa berbeban, maka kita masih memandang amanah sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah. Padahal tiada yang terpisah Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan memisalkan semakin lebatnya buah, semakin rendah dahannya. Begitulah seorang muwahhid. Maaf Tuhan, perumpamaan itu indah, tetapi
berbahaya. Karena ia mengajarkan kesenjangan atau kesengajaan untuk merendah, padahal kerendahan sejati tidak muncul dari membandingkan diri dengan pohon. Seorang muwahhid tidak perlu menjadi rendah karena ia tidak melihat ketinggiannya sendiri. Ia tidak menunduk karena sadar akan buahnya, tetapi karena ia sadar bahwa tidak ada dia yang bisa ditundukkan. Perumpamaan pohon masih memiliki dua sisi Tuhan, tinggi dan rendah, sedangkan tauhid adalah la tuna iya, tanpa dualisme. Jika kita sengaja merendah agar terlihat rendah hati, maka itu adalah ria yang lebih halus dari rambut. Nabi kita tidak pernah berkata, aku rendah hati. Para sahabat pun tidak. Mereka hanya berkata, kami hamba Allah. Itulah tauhid yang membebaskan dari segala bentuk perbandingan. Dan yang keempat, Tuhan berpesan, al-muwahhid hanya takut kehilangan Allah. Sesungguhnya itu lebih baik daripada takut dunia. Tetapi dengan hormat Tuhan, ketakutan itu sendiri masih mengandaikan adanya yang kehilangan dan yang ditinggalkan. Dalam mahkom ihsan, seorang hamba tidak takut kehilangan karena ia menyaksikan bahwa tiada yang hilang selain ilusi. Allah berfirman, Tuhan, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bagaimana mungkin yang sedekat itu bisa hilang? Ketakutan adalah hijab bagi cinta. Para wali tidak takut kehilangan Allah. Mereka rindu kepadanya. Dan kerinduan justru membuat mereka semakin yakin bahwa dia tidak pernah pergi. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah berkata, takut yang paling tinggi adalah takut akan kehilangan rasa takut itu sendiri. Tetapi itu pun masih tingkatan. Di puncak tidak ada takut, tidak ada harap. Yang ada hanya wujud yang satu. Karena itu Tuhan, wejangan tentang ketakutan meskipun tampak saleh masih membelenggu jiwa pada emosi. Pada tauhid adalah membebaskan jiwa dari segala emosi kecuali cinta yang tidak bercampur. Bagaimana kau tahu mengenai semua hal itu? Mohon maaf, wahai iblis yang menyamar menjadi syekh. Allah, ucapanmu indah, sangat-sangat indah. Namun, semua itu dibungkus oleh kepalsuan, wahai Tuhan. Cerdas sekali. Ternyata kau mengetahui segala sesuatu. Mungkin yang kau ucapkan itu benar, Tuhan. Namun kau salah tempat memberitahu itu kepadaku. Jika wejangan yang engkau berikan kepada orang-orang yang masih mencari jalan makan sifat, mungkin akan didengar, dan itu adalah sangat baik. Memang benar apa yang kau katakan. Mereka semua sudah mendengarkan apa yang diriku ceramahkan kepada mereka. Diriku sangat salut akan pengetahuanmu itu. Ini iblis yang sudah menguasai ilmu tingkat tinggi. Wejangannya tidak ada yang salah.